warna merah aja deh Mbak, lucu kayaknya. Dulu, sekitar tahun 2004 sampai 2006, hampir semua stan di Pasar Wedoro Waru, Sidoarjo, Jawa Timur menjual sandal dan sepatu. Hingga kampung ini dikenal sebagai Kampung Sandal. Tapi kini kondisinya berbeda. Hanya tersisa sedikit sekali penjual alas kaki yang masih bertahan. Saya coba dulu boleh ya Mbak? Dulu, hampir setiap rumah di 7 dari 9 RW di Desa Wedoro, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur memproduksi sandal dan sepatu. Bisa dibilang saat itu usaha pembuatan sandal menjadi penghasilan utama warga. Kerajinan sandal pun sampai diekspor ke Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tengah. Kini, karena berbagai tantangan, kebanyakan perajin sandal banting setir ke usaha lain. Bagi perajin yang masih bertahan, mereka juga memiliki usaha sampingan agar mendapat penghasilan tambahan. Pada tahun 2021, jumlah perajin sandal yang didata Asosiasi Perajin Sandal Wedoro mencapai 571. Jumlah itu belum termasuk pekerja. Sementara kini, jumlah perajin diperkirakan kurang dari 100. Yang semula pengrajin itu pegawainya orang sini, nah akhirnya banyak pegawai-pegawai dari luar. Nah mereka akhirnya begitu memahami sandal kan gitu ya, akhirnya mereka juga ya usaha di kampungnya, sehingga Mojokerto, Malang itu kan banyak bermunculan sentra-sentra kerajinan sandal, kan nambah kompetisi. Saat itu, Asosiasi Perajin Sandal Wedoro berfungsi membantu pemasaran dan mengupayakan pendampingan dari pemerintah. Hampir setiap ada acara seperti pameran, produk kampung Sandal Wedoro diikutkan hingga ke luar negeri. Tapi karena usaha sandal kian surut, asosiasi ini tak aktif lagi. Karena ada pendampingan, semangat kita juga tinggi kan gitu ya. Nah otomatis ya produksi kita juga meningkat. Nah, kalau produksi meningkat ya otomatis ya banyak manfaatnya. Di antara para perajin sandal yang masih bertahan, ada Muhammad Haris yang punya spesialisasi memproduksi sandal harian dan sandal gunung berbahan EVA. Awalnya, Haris membantu sambil belajar membuat sandal di industri rumahan milik orang tuanya. Seiring berjalannya waktu, ia pun mendapat pesanan dari pembeli. Sebelum pandemi COVID-19, Haris bisa memproduksi rata-rata 300-450 kodi sandal sehari. Kini, 300 kodi diproduksi seminggu. Pasar yang sepi menjadi alasan minimnya produksi. Jumlah pekerja yang dulunya mencapai 90 pun kini tinggal 15 orang. Karena saya juga ada usaha kecil-kecilan di luar dan ada tabungan juga kita pakai untuk dana talangan untuk biar bisa usaha ini bisa kerja terus, anak-anak bisa kerja, dan otomatis kita harus spekulasi, bisa stok barang, stok sandal, biar nanti kalau ramai kita jual. Ya, alhamdulillah pokoknya usaha kita gimana yang bisa menghasilkan uang kita aja. Sehari-hari, industri rumahan sandal ini melayani pembelian secara grosir minimal 5 kodi. Sandal per kodi dibanderol mulai dari 300 hingga 700 ribu rupiah, tergantung model, ukuran, dan bahan. Selain pasar grosir di Surabaya, industri rumahan ini juga sudah merambah Solo, Yogyakarta, Makassar, Gorontalo, Medan, Kupang, dan Timor Leste. Konsumen semua meminta harga sekian, kualitas A, kualitas B, kualitas C, bisa saya. Tergantung harga dan permintaan. Pembuatan sandal disesuaikan dengan model dan bahan. Spons EVA lembaran dibagi berdasarkan model sandal, kemudian dipotong berdasarkan ukuran. Selanjutnya, dicetak sesuai motif dan diplong sesuai bentuk serta ukuran. Ada juga yang mesin, Mbak. Kali ini kita coba yang manual aja. Oke, caranya bagaimana? Tinggal ditarik aja. Ini tuasnya ditarik. Iya. Saya coba dulu ya. Wih, ini terlihat ringan, tapi ternyata harus pakai tenaga ya. Iya. Oke, bisa diambil Mas. Hasilnya.
Yeay, berhasil. Untuk menambah ketebalan, sandal dilem dengan lapisan lain. Sandal kemudian diberi primer lem dan ditambahkan upper. Upper yang terpasang selanjutnya disesuaikan dengan list ukuran sandal. Kemudian upper dilem dan sol ditempel. Setelah itu merek dijahit. Agar lebih rapi, bagian samping sandal dihaluskan. Sandal yang sudah jadi pun disortir dan dikemas. Agar bisa menyelesaikan pesanan dengan tepat waktu, para pekerja memproduksi sandal selama sekitar 15 jam sehari, mulai Senin hingga Jumat. Khusus Sabtu, mereka bekerja setengah hari. Pekerja yang merupakan warga sekitar dan perantau dibayar dengan sistem borongan, mulai 500 sampai 1,5 juta rupiah per minggu. Itu borongan, berangkatnya ya biasanya jam 7 setengah 8 sampai setengah 12 bedor, terus itu habis beduk itu kembali jam 1 sampai jam 4 kembali istirahat jam 7 istirahat sampai jam 10. Kampung Sandal sudah menjadi identitas Desa Wedoro sejak zaman penjajahan. Agar bisa bertahan, para perajin memiliki tantangan beradaptasi dengan perkembangan zaman, seperti cakupan pemasaran secara daring. Mesin pun harus dilakukan regenerasi sesuai model sandal. Selain itu, diperlukan bahan yang bagus dan murah agar bisa bersaing dengan produk dari luar negeri. Kanzata Marindora, Heru Sudarmanto, Sidoarjo, Jawa Timur.